Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Alfi dan hari ini kita akan membawakan segmen baru di channelnya Serambi Botani. Nah, segmennya itu adalah Sera Podcast. Serambi Botani Podcast, podcast ringan untuk healthy lifestyle bersama dengan narasumber yang hebat-hebat banget. Nah, hari ini saya ditemani oleh narasumber yang kece banget, yaitu Direktur Serambi Botani Indonesia dengan Bapak Dwiko. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Alfi. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Kalau itu bilangnya semangat pagi terus gitu ya. Meskipun udah sore tetap Betul pagi udah sore, ya Pak? selamat pagi, semangat pagi. Oke, lagi sibuk kegiatan apa nih Pak? Ya sibuk ya kegiatannya rutin aja gitu ya. Bagaimana kita memproduksi, kemudian mendevelop produk dan sebagainya gitu ya. Hanya rutin-rutin sajalah. Gitu Rutin-rutin saja. Tapi boleh nggak sih Pak, kan sebenarnya teman-teman di sini kita bilangnya Sera Squad Pak. Jadi kayak customer Serambi Botani atau mungkin ada yang belum kenal Serambi Botani juga. Nah boleh nggak sih Pak diceritain dikit tentang sebenarnya Serambi Botani itu apa sih Pak? Ya mungkin Serambi Botani itu secara ringkas itu gerai ya, gerai produk-produk sehat yang mengusung sebetulnya kepada konsep lokal ya, lokal produk. Ya, pertama ada lokal produk, kemudian natural product, dan kemudian juga ditambah dengan healthy product. Nah, tetap seluruh produk-produk di Serambi Botani pasti ada ketiga unsur itu, lokal product, natural product, dan healthy product. Nah, dari mana produk-produknya itu, gitu ya? Nah, dari awal memang Serambi Botani itu sebagai gerai IPB, ya. Yang kita tahu IPB sendiri banyak sekali inovasi-inovasi produknya, gitu ya. Inovasi produk dari para pakar-pakar, para inovator, ya, para guru besar. Kemudian itu yang dikumpulkan oleh Serambi Botani untuk awalnya sebetulnya dipamerkan ya sebagai etalase saja, kemudian bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Tapi ternyata masyarakat ingin juga mencoba ya, membeli produknya. Nah itu konsep awal dari Serambi Botani. Kemudian juga ternyata banyak juga binaan-binaan IPB dan alumni-alumni IPB yang juga pada notabene juga memproduksi produk-produk yang hebat-hebat gitu. Nah di situ juga kita tambah gitu ya. Kita tambah untuk kelengkapan gerainya Serambi Botani. Jadi awalnya sebetulnya kalau memang kita bercerita ke belakang di tahun 2009 gitu. Wih, udah lama juga Ya, berarti 2009. ya Pak ya? Pertama di launching memang atau pembukaan gerai pertama itu di Botani Square gitu. Itu kita sangat apresiasi karena angkanya sendiri pada saat pembukaan luar biasa tuh. Tanggalnya itu 7, 8, 9 gitu ya. Berarti 7 Agustus 2009. 2009 Angka gitu ya. cantik ya Pak ya? Angka cantik. Itu tidak dipilih tapi memang hari itu juga hari Jumat. Oke. Wakil Rektor Bidang 4 pada saat itu mengharapkan memang karena mungkin Jumat itu menjelang weekend ya sehingga mall juga cukup ramai gitu ya. Di situ Serambi Botani mulai berkiprah sampai saat ini. Gitu. Mantap sekali Pak. Berarti memang sudah lama banget nih Serambi Botani. Berarti bisa aku rangkum kalau misalnya Serambi Botani itu kayak jembatan dari inovasinya IPB biar sampai nih ke masyarakat. Jadi nggak cuma jadi paper doang ya Pak, tapi memang benar-benar sampai ke masyarakat. Betul. Bukan hanya di perpustakaan, tetapi produk-produknya itu bisa sampai ke masyarakat, dicoba dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri. Iya, oke. Nah, kalau misalnya semenjak pandemi ini Pak, itu ada gerakan-gerakan khusus nggak sih Pak dari Serambi Botani dari yang sebelum pandemi? Ya pasti ya, karena kan kita kan tetap melihat permintaan pasar ya. Permintaan pasar pada saat pandemi tentu produk-produk kesehatan sangat diminati oleh masyarakat. Betul. Oleh karena itu Serambi Botani juga
mencoba untuk menghadirkan produk-produk yang diminati dan yang diinginkan oleh masyarakat, ya, terutama produk yang bersifat antioksidan gitu kan, kemudian madu. Iya. Nah itu memang ternyata pada saat pandemi kemarin itu permintaan masyarakat luar biasa gitu, Mbak Alfi. Betul. Jadi kemarin juga saya sempat searching nih Pak tentang apa sih yang paling dicari saat pandemi ini. Ternyata tuh madu tuh termasuk kategori yang dicari banget nih Pak. Jadi ketika kita cari di Google atau di e-commerce, itu tuh banyak banget artikel tentang madu atau enggak orang-orang yang jualan madu gitu. Tapi emang sih kita dari dulu sering banget kan Pak dengar kalau apa-apa misalnya sakit apa sedikit udah madu aja atau enggak kalau misalnya lagi butuh imun yang lebih kuat itu madu aja. Tapi memangnya madu tuh sebegitunya ya Pak gitu. Sebenarnya tuh madu tuh apa sih Pak? Oke. Jadi memang sebelum pandemi juga sebetulnya untuk di Serami Botani madu merupakan suatu top of the mind ya produk di Serami Botani gitu. Jadi kalau masuk Serami Botani pasti para loyal customer kami itu pasti membeli madu ya. Ditambah lagi pada saat pandemi gitu ya. Dan tadi pertanyaannya sebetulnya apakah benar gitu ya madu itu merupakan bisa mengobati segala macam penyakit kah atau semacam obat obat dewa gitu ya. Obat dewa. Tapi ya secara umum gitu sebetulnya madu itu sifatnya hanya membantu proses metabolisme tubuh saja gitu. Kemudian juga juga sebagai sumber energi yang cepat ya. Itu sebetulnya. Sehingga kenapa dia bisa mengobati berbagai penyakit? Karena metabolisme tubuh kita cukup bagus gitu ya. Jadi produksi enzim, produksi hormon dan sebagainya dia kan lebih baik gitu ya. Karena kita mengkonsumsi madu otomatis juga akan menjadi lebih baik otomatis juga penyakit-penyakitnya sembuh sendiri sebetulnya gitu. Oke, jadi sebenarnya madu itu dia ngebenerin tuh dari dasarnya ya Pak ya, Iya. dari dasar si metabolisme tubuhnya. Betul. Jadi dari situ makanya kenapa bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit lainnya. Tapi sebenarnya kalau madu sendiri nih Pak, kan yang kita tahu umumnya kayak ya udah memang madu itu dari lebah gitu. Sebenarnya memang emang cuma lebah aja Pak, hewan yang menghasilkan madu? Atau ada hewan lain atau mungkin nggak cuma dari bunga aja atau mungkin dari yang lain? Yang pasti gini, madu itu pasti dihasilkan oleh lebah. Kalau madu itu madu murni gitu ya. Artinya tidak dicampur dengan yang lain-lain. Itu pasti harus ya, bukan pasti dan harus ya. Pasti dan harus diproduksi oleh lebah gitu. Karena sampai saat ini belum ada yang diketahui lagi selain lebah untuk memproduksi madu. Kemudian apakah madu itu selalu dari bunga gitu kan? Ya sebetulnya madu itu hasil dari proses nektar gitu ya. Baik itu nektar yang dari bunga maupun nektar dari batang pohon, dari getah dan sebagainya. Ada semacam kayak beberapa ketiak daun gitu. Ada beberapa pohon yang tidak punya bunga atau bunganya kecil tapi nektarnya cukup banyak gitu. Nah, jadi tidak selalu dari bunga begitu ya. Betul. Berarti madu tuh memang oke banget ya Pak. Maksudnya bisa dihasilkan dari mana aja gitu. Dan yang kita konsumsi pun banyak tipenya berarti ya Pak? Pasti banyak karena Indonesia kan beragam sekali floranya, arti tanamannya. Sehingga setiap daerah mempunyai satu kekhasan masing-masing ya, seperti kopi sebetulnya di madu itu. Kalau kopi kan daerah A dan B itu berbeda rasanya. Kalau madu itu berdasarkan areal penanaman, misalnya di daerah yang penuh dengan kapuk randu ya pasti rasanya namanya madu kapuk gitu ya. Tapi di mana tempat lagi yang mempunyai perkebunan rambutan, dia pasti juga rasanya berbeda. Gitu. Jadi memang berbeda-beda berdasarkan vegetasi dari tanaman yang ada di sekitarnya. Oke, tapi biasanya nih Pak, kalau misalnya dicari tentang madu, pasti ada dua nih Pak. Yang pertama itu tentang rohani atau madu mentah. Satu lagi madu proses, jadi madu yang sudah diproses. Karena kalau misalnya kita lihat di masyarakat tuh banyak banget nih
mencari kayak madu yang terbaik tuh apa sih gitu. Karena kan makin kesini makin banyak banget kan Pak yang memproduksi madu. Entah itu madu yang beneran rawhani, ada yang juga jual sama apa tuh namanya sarangnya, ada juga yang diproses juga di supermarket apalagi itu banyak banget. Nah itu sebenarnya bedanya apa sih Pak antara rawhani sama madu yang udah diproses? Ya kalau perbedaannya cuma rawhani dan yang diproses itu hanya marketing saja, bahasa marketing sebetulnya. Oh gitu. Ya, karena kan memang pada prinsipnya konsumen yang sadar terhadap lingkungan itu kan menginginkan sesuatu yang semuanya tuh tidak ada proses pengolahan gitu. Tetapi yang perlu kita ketahui, rawhani itu adalah produk madu yang langsung diambil di hutan atau di peternakannya. Itu kan tentunya masih belum bisa memenuhi sebetulnya kualitas daripada madu gitu ya. Oh nggak memenuhi standar madunya. Standar madu. Kenapa? Karena kan pasti kadar air misalnya. Kadar airnya kan bervariasi. Pada saat musim kemarau atau musim kering, itu kan kadar air masih lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan. Nah itu kan tidak bisa terstandar kalau demikian ya. Kemudian juga kalau kita bicara rawhani, itu pasti proses fermentasi akan terjadi jika penanganan tidak baik. Gitu. Sehingga mau tidak mau madu yang sekarang ada di pasaran itu madu proses sebetulnya. Kenapa? Karena kadar airnya harus kita standarisasi supaya tidak terjadi fermentasi yang terjadi gembung itu loh. Oh, jadi kalau banyak madu yang menggembung atau banyak gasnya itu sebenarnya fermentasi dari madu itu ya Pak? Iya, itu fermentasi alami sebetulnya. Bahaya nggak sih Pak? Tidak berbahaya, Oh, tidak berbahaya. tidak berbahaya, tetapi kan sangat-sangat mengganggu pada saat mau dikonsumsi. Oh, betul. Biasanya bisa juga botolnya meledak lah dan sebagainya karena kan ada produksi fermentasi kan ada hasilnya CO2 itu ya gas ya. Betul, betul. Nah, itu yang kadang-kadang mengganggu lah gitu ya, mengganggu dalam proses pengangkutan, pada proses pada saat mau dikonsumsi. Betul. Berarti sebenarnya kalau misalnya madu itu diproses itu sebenarnya untuk mempermudah penanganan ya Pak? Penanganan dan rasa. Dan rasa. Ya. Dan maksudnya lebih safe, lebih aman sampai ke konsumennya. Betul. Gitu ya Pak? Oke. Nah kalau misalnya madu yang udah diproses nih Pak sama madu mentah atau rawhani gitu sebenarnya manfaatnya Sama aja Pak? Sama, karena kan juga prosesnya kan melalui proses dingin, artinya tidak melalui proses panas. Pada saat itu kan biasanya processing hanya terjadi pengambilan atau penurunan kadar air. Dan itu orang-orang di produksi madu biasanya bilang dehium gitu ya. Itu cuma ditarik dengan cara di bawah 37 derajat gitu dengan tekanan tertentu airnya kadar airnya akan terambil gitu. Jadi sebenarnya rawhani itu proses madu proses itu sama manfaatnya dengan rawhani, tetapi dengan proses yang tanpa menggunakan panas, biar nggak merusak enzim dan vitamin gitunya ya Pak? Betul, jadi mineral, enzim dan sebagainya, mineral kan tidak rusak di dalam panas, tapi enzim yang pasti itu kan sangat rentan terhadap panas gitu. Berarti memang kalau madu itu kita harus pilih-pilih juga ya Pak? Maksudnya pilih-pilih madu yang emang beneran madu gitu, jadi yang memang diproses dengan cara tidak panas, seenggaknya berarti enzimnya masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Iya. Oke. Nah kalau ini Pak kan tadi kita bahas madu mentah sama madu yang sudah diproses. Terus banyak juga kan sekarang berkeliaran kata-kata kayak madu palsu, kemudian madu asli, kemudian madu murni. Itu bedanya apa sih Pak? Iya, kalau itu istilah madu asli dan madu murni ini yang paling sebetulnya menarik kalau kita mau bahas. Kalau kita menemukan ini madu asli gitu ya, tetapi itu belum tentu murni, begitu. Madu asli belum tentu murni. Iya, artinya begini, bisa saja kandungan madunya itu 25% atau 10%. Kan itu madu asli, madunya asli, madu ya murni ya. Madu lah begitu, madu. Beneran madu. Kemudian dicampurkanlah dengan yang lain, misalnya dengan gula atau dengan yang lain, gitu, atau dengan fruktos atau dengan rasa yang lain-lain.
Nah itu kan tetap madu asli namanya. Itu kan madu, gitu. Oh, Asli, oke. asli madu. Gitu. Asli madu. Walaupun dicampur. Walaupun dengan dicampur. ya, Berarti sama aja kayak madu campuran gitu, madu Pak? campuran. Oh, oke. Berarti madu campuran itu ya kurang lebih sama dengan madu asli, Betul. sebenarnya bukan madu murni. Ya. Nah kalau madu murni namanya murni, itu kan tidak ada campuran. Gitu. Nah itu bedanya antara madu asli dan madu murni. Bisa saja produk madunya cuma 50% kah atau 25%. Bisa diklaim asli, ya memang madu itu. Benar, Cuma ditambahkan. tapi ditambahkan bahan tambahan lain selain madunya itu sendiri. Kalau madu murni, ya murni 100% madu tanpa ada campuran apa-apa. Begitu ya. Oke. Dibalik lagi ada lagi madu palsu, wah, itu lebih parah lagi. Itu namanya Ada madu, madunya nggak, Pak? Nggak ada ya berarti? ya namanya madu palsu, ya semuanya palsu. Nggak ada Ya, madunya tidak sama ada sekali. madunya, hanya Oke. proses pengolahan tertentu yang ditambahkan dengan apa istilahnya? Kalau bahasa awamnya tuh esen gitu ya. Esen oke, madu esen gitu ya. madu. Jadi rasa madu. Jadi sebetulnya bisa jadi gula yang diolah demikian rupa ditambahkan dengan esen madu. Jadi deh. Jadilah madu palsu, nah begitu ya. Betul, betul. Berarti memang beragam banget ya Pak madu itu Ya, dan catatannya harus hanya hati-hati. enzim gitu. Oh, enzim. Jadi kalau madu palsu udah pasti tidak ada enzimnya. Gitu. Kalau diperiksa di laboratorium pasti enzimnya nol Oke. gitu. Tapi kalau dia madu asli ada mungkin enzimnya tapi mungkin kecil sekali gitu ya. Oke. Nah, kalau madu murni itu kan sudah ada SNI-nya gitu ya. Kalau di Indonesia kan minimal 3 DM namanya. Jadi istilahnya diastase apa namanya? DN ya, diastase number. Number gitu ya. Diastase numbernya 3 itu sudah ada. Tapi kalau internasional itu ada 4 DN gitu ya. Jadi oke. ada nilainya. Itu yang biasanya menunjukkan bahwa seberapa baiknya kualitas madu itu. Oke. Nah, terus Pak, kan kalau sekarang selain madu-madu Indonesia nih yang lokal dengan berbagai macam jenisnya, terus kan masuk juga nih Pak madu-madu dari luar negeri nih ceritanya. Dan itu kan kayaknya lebih hype dan mungkin sebagian orang kayak lebih apa ya Pak? Mungkin lebih percaya atau lebih trust sama madu-madu yang dari luar nih. Oke. Itu menurut Bapak gimana nih Pak?